Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu ala nabi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Ibu Direktur ya, Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Haji beserta seluruh para dokter dan juga nakes yang hari ini menyempatkan hadir dan Allah hadirkan di majelis yang mulia ini. Terima kasih khusus juga saya sampaikan kepada Mbak Umi ya yang menjadi wasilah saya sampai di sini. Dan sebelum kita mulai mungkin saya menyampaikan permohonan. Kita doakan sama-sama, rupanya di tengah beliau bertugas ya, warawiri ngurusin pengajian kita, beliau ada ujian juga hari ini, adiknya dirujuk ke rumah sakit karena dalam keadaan kanker ya Mbak Umi. Mudah-mudahan Allah hiburkan hatinya, Allah angkat penyakitnya. Untuk Ibu Haryani binti Samirun, semoga Allah angkat penyakitnya dengan kebesaran Allah. Begitu juga semua keluarga kita yang sedang sakit ya, semoga Allah angkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik Ibu sekalian, hari ini tema kita keren banget ya, tapi sebelumnya saya ingin menyapa kita semua karena mungkin belum banyak ya, terutama di Rumah Sakit Umum Daerah ini di Labuan Haji yang belum kenal dengan Ibu Nuraila gitu. Karena memang 16 tahun ini Ibu saya bekedek gitu. Bekedeknya itu kita pernah ke Malaysia, kemudian ke Brunei, ke Singapura, kemudian yang lama itu di Jakarta 16 tahun. Dan baru kembali ke Lombok ini di akhir 2018 lalu, di awal Covid ya. Awal banget Covid waktu itu. Kemudian itu juga masih warawiri Jakarta Lombok. Atau keluar daerah ya. Kadang ngisi kegiatan, motivasi dan juga ceramah di Nusantara, sehingga untuk daerah Lombok sendiri wajahnya jadi belum terlalu akrab gitu. Nah hari ini kita ketemu alhamdulillah. Dan kalau tadi dalam CV-nya dibacakan ABCD, ya itu diantara pengalaman lah sedikit ya. Mudah-mudahan dengan itu akan membawa manfaat bagi kita semua. Dan yang pasti hari ini yuk sama-sama kita persiapkan diri dulu. Dan begitu juga nanti di saat pertanyaan, kalau memang ada pertanyaan yang lain-lain juga santai, termasuk ibu-ibu yang mendampingi saya jangan tegang karena kameranya supaya senyum manisnya nggak hilang gitu ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Nurmini. Ibu Nurmini dengan Ibu Nita ya. Matur tampiasi berkenan membersamai. Dan hari ini tema kita luar biasa, Masya Allah, alhamdulillah ya. Bagaimana menjaga marwah diri di depan muhrim sebagai wanita karir. Jadi ibu sekalian, kita mulai dulu dari memahami pekerjaan yang sedang digeluti sekarang, yakni pelayanan masyarakat. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu kado deh buat teman-teman nakes semua ya, semua yang hadir di sini hari ini. Apa itu pelayanan masyarakat itu? Ada satu riwayat yang disampaikan menyebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana fi auni akhihi, kana Allah fi aunihi." Barang siapa yang memberikan pertolongan, kan kalau kita ngelayanin orang kita menolong. Kata intinya adalah menolong orang lain. Ada yang sakit kita bantu, ya pelayanan. Man kana fi auni akhihi kana Allah fi auni. Barang siapa yang membantu orang lain, maka dia garansinya itu apa? Dibantu sama Allah. Alhamdulillah. Makanya
Semua nih ibu-ibu di depan saya ya, nih pelunggu-pelunggu semua ini adalah orang-orang spesial yang sudah Allah jamin karena bantu orang dibantu sama Allah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Nah, kalau sudah Allah yang bantu kita, perlu khawatir nggak? Enggak sebenarnya. Nggak mungkin Rasulullah menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, bagi seorang muslim segala aktivitasnya itu ternyata bernilai ibadah. Maka ketika dia bernilai ibadah, sudah seharusnya dimulai dengan yang paling sederhana. Ketika memulai aktivitas kita, ingat nggak kita memulainya dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Mau pasang bajunya pun kita berdoa, ya. Ketika bercermin kita berdoa. Mau siap-siap berangkat kerja, keluar dari rumah kita berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu ketika siap-siap bercermin pun kita berdoa juga. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Jadi bagi seorang muslim seluruh aktivitasnya itu adalah bernilai ibadah, terutama ketika dia dimulai dengan basmalah. Maka kata Rasulullah, "Faman lam yabda bi bismillah fahuwa aqta." Sedikit pembeda aktivitas kita bernilai ibadah atau tidak, dan itu dalam segala hal aktivitas yang baik. Ya, mau sebagai, kan kita ini multi peran ya. Sekarang kalau di rumah sakit kita nakes, di rumah kita ini ibu rumah tangga, merangkap menteri keuangan, merangkap apa lagi? Menteri ekonomi, menteri lingkungan hidup, menteri apa lagi? Menteri pendidikan. Wah, semuanya ya. Nah, dengan sekian banyak tugas itu kan sayang kalau misalnya begitu banyak aktivitas kita lakukan, ada kata Rasulullah, ada yang amalnya terputus. Kenapa? Karena lupa baca bismillah. Ya, makanya pertama sekali sebelum kita lanjut pembahasannya sampai kemana-mana, yang kita catat dalam otak kita, dalam hati kita, yuk mulai saat ini, sekarang ini lagi mau belajar, sama-sama kita baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan, ya Allah kami mau belajar mendapatkan ilmu Allah supaya kami punya kehidupan yang lebih baik. Kan kita niat ya, jadi apapun yang kita lakukan dimulai dulu dengan niatnya. Innamal a'malu binniyah. Niatkan dulu. Niat kita sekarang ikut pengajian ini bukan karena takut sama Bu Direktur ntar di absen. So takut nih di absennya besok kosong nih ngaji gitu ya. Nggak enak sama teman sebelah nih kerja. Temen gue kiri kanan pada kerja gitu. Aku enggak gitu. Enggak gitu. Jadi kita memulainya itu karena Allah, sehingga sekian banyak 1, 2, 3, 4 ya ilmu pengetahuan yang kita dapat nanti, ayo kita sama-sama berupaya melaksanakannya seoptimal mungkin, semampunya. Karena Allah juga di dalam surah At-Taghabun ya, surah yang ke-64 itu ya, ayatnya ayat 16 itu, di situ Allah sampaikan ittaqullaha mastata'tum. Jadi kita bertakwa kepada Allah itu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi kita. Ya. Nah, kemudian setelah kita memulai seluruh aktivitas kita dengan ucapan bismillah, memperbaiki niat kita nih, bagaimana ya menjaga marwah kita sebagai perempuan karir. Itu harus dimulai seperti tadi, niatnya. Kemudian cara kita memulai aktivitas itu jangan lupa ya, seringan apapun kalau itu baik, bismillah. Ini mau nyuntik pasien juga bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mau memberi obat, mau meracik obat, bismillahirrahmanirrahim. Mau tanda tangan, bismillahirrahmanirrahim. Apapun itu. Sehingga keseluruhannya itu di samping berkahnya dapat, juga dapat bernilai ibadah. Nah, kemudian saya juga mungkin sebagai pribadi, meskipun belum pernah berobat di sini, dan kalau bisa kita ketemunya jangan karena saya sakit ya,
Ya, ketemunya seperti ini karena kajian gitu. Saya tadi canda di mobil, ya alhamdulillah ya Allah saya masuk di rumah sakit umum daerah bukan karena sakit gitu, tapi karena mau kajian. Itu satu nikmat ya. Kemudian hebatnya apa lagi? Ibu-ibu semua di sini ini adalah orang yang Allah berikan garansi dibantu oleh Allah dengan hadis Rasulullah yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, alhamdulillah kegiatan melayani orang ini juga bagian dari ibadah, terutama apalagi apabila dimulai dengan bacaan basmalah. Apapun kegiatan kita, ya, di dinas apapun, yang semua itu pelayanan masyarakat. Ketika kita memulai aktivitas kita dengan bismillah, maka itu bernilai ibadah. Dengan apapun multi peran yang kita sedang kerjakan tadi, kita melaksanakan peran sebagai istri, menemani suami makan di rumah, masak untuk keluarga, bismillah segala macam. Menjadi ibu, sedang mendidik anak-anak, bismillah lah, ya. Termasuk ketika kita mau menasihati dan memarahi anak, nah, kalau bisa bismillah dulu deh. Supaya kenapa? Supaya kita jangan berlebihan ketika memarahi mereka. Jadi intinya bismillahirrahmanirrahim ternyata adalah bacaan zikir yang paling ringan tetapi powerful, ya, berdampak dahsyat. Dampaknya apa? Tadi pekerjaan yang biasa-biasa menjadi luar biasa, menjadi bernilai ibadah hanya karena kita memulainya dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Sepakat ya kita ya? Insya Allah kayaknya bisa deh ini, karena nggak pakai biaya juga, nggak waktunya juga nggak ribet gitu, bacaannya juga enteng. Memulai segalanya dengan bismillah. Bahkan sampai memasang kaos kaki, memasang sepatu itu bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah punya sahabat, ini kan kita tahu ya konsepnya itu kalau mengerjakan perbuatan baik itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya punya sahabat, beliau itu punya restoran di salah satu sudut kota di Jakarta itu. Waktu itu saya diundang oleh keluarga beliau untuk karyawan-karyawannya itu ceramah. Selesai itu kita dijamu. Beliau punya rumah makan di sana. Nah, waktu kami datang dengan rombongan, beliau ajak naik ke lantai 2. Yang istimewa itu apa? Nah, saya perhatikan beliau mau naik tangga, bismillahirrahmanirrahim. Biasa lah ya kan, kita mau naik tangga bismillah. Tapi yang luar biasa apa? Rupanya setiap langkah kakinya itu bismillahirrahmanirrahim. Langkah lagi kakinya bismillahirrahmanirrahim. Berapa banyak anak tangga itu sebanyak itulah bismillahnya. Oh, saya bilang ini istimewa ini. Begitu juga di meja makan, banyak sekali hidangan. Beliau duduk di samping saya. Yang membuat saya takjub itu adalah beliau setiap kali tangannya bergerak itu bismillah, ambil apa aja bismillahirrahmanirrahim. Nanti masukkan makanan ke mulut kita, bismillahirrahmanirrahim. Lah kita kalau makan begini kapan selesainya gitu. Tapi beliau lakukan itu. Nah, rupanya dalam banyak riwayat yang lain ternyata Rasulullah SAW kalau beliau minum itu seteguk-seteguk dan itu bismillahirrahmanirrahim. Minum. Selesai minum itu alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, kita kalau minum sampai 3 gelek-gelek itu bismillahnya cuma 1. Kita pakai hemat ya. Pakai paket hemat. 3 kali gelek-gelek gitu. Bismillahnya cuma 1. Rasulullah 1 teguk itu bismillahirrahmanirrahim, 1 teguk. Selesainya alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti kalau mau minum lagi bismillahirrahmanirrahim, pas lagi alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kelihatannya gampang gitu, cuman pada pelaksanaannya bisa nggak kita ya? Ini nanti kita upayakan sebisa kita. Setidak-tidaknya itu di awal kita makan dan minum kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Kan yang luar biasa kadang-kadang bersendawa dulu baru ingat ya belum bismillah gitu. Gimana tuh kalau misalnya udah selesai belum baca bismillah? Nanti ada tata caranya ya. Bismillahirrahmanirrahim awaluhu wa akhiruhu, atau fi awalihi wa akhirihi. Ya Allah, tadi kelupaan lu baca bismillah, sekarang baca bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim fi awalihi wa akhirihi, ya, dari awal sampai akhir gitu. Ini bagi yang kelupaan nih baca bismillahnya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bertanya tentang apa sih sebenarnya tujuan kita bekerja. Tujuan kita menjadi wanita karir itu apa sebenarnya kalau saya boleh nanya? Membantu suami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Niatnya itu mulia enggak?
banget, mulia banget. Niatnya itu mulia sekali, membantu suami untuk mendapatkan pendapatan, memenuhi kebutuhan keluarga di rumah, itu mulia sekali. Cuman masalahnya kadang-kadang ada satu kondisi yang membuat tujuan mulia itu menjadi terkontaminasi. Kenapa kemudian seperti disampaikan Pak Direktur tadi ya, Masya Allah, kalau kita perhatikan berita-berita kriminal itu, kenapa bisa ada pasangan muda baru punya anak satu, istrinya dibunuh, bahkan pengantin suaminya dibunuh, dan itu bukan orang yang tidak berilmu. Mereka rata-rata pelakunya ini, yang berita-berita yang lagi viral sekarang itu kan orang berilmu. Kalau dia sudah jadi misalnya ada yang polisi, ada yang dokter, ada yang guru, ini kan orang-orang berilmu yang seharusnya hal-hal konyol itu tidak terjadi. Pertanyaan besarnya adalah kenapa terjadi? Nah, kalau kita pelajari kasusnya, ternyata itu dimulai dari ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Lebih dalam lagi kita masuk, kenapa menjadi tidak harmonis? Jawaban langsungnya kalau kita lihat di kantor polisi ya, Pak polisi, ini kenapa ini ada kasus pembunuhan? Ini apa? Oh, ini perselingkuhan. Nah, kalau ada kejadian seperti itu, coba sama-sama kita pelajari. Kenapa bisa terjadi? Kan itu nggak ujuk-ujuk langsung terjadi gitu, enggak kan? Pasti ada prolognya dulu, ada penyebabnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah dan juga kita semua, kondisi yang saya maksudkan tadi ketika kita berada di lingkungan kerja, salah satunya yang menyebabkan tujuan mulia tadi membantu keluarga itu adalah karena kita, saya katakan kita, karena bisa saja kesalahan itu kita lakukan. Ya. Saya tidak ingin menunjuk siapa-siapa dan kita tidak ingin menunjuk instansi manapun, karena itu bisa terjadi di mana saja. Terjadi karena lupa pada tujuan utama. Bekerja hanya akan berkah bagi seorang perempuan kalau seizin suami. Ada yang nanya, Ustazah gimana kita yang masih single? Seizin orang tua. Dan kita ada yang masih single, Bu Dokter? Nah, kita doain deh biar segera dapat pasangan. Jadi jangan lupa tujuan utama. Terjadinya hal-hal negatif di lingkungan kerja itu karena si pelaku ini pasti lupa tujuan utamanya. Error di tengah jalan. Nah, error di tengah jalan. Tujuan utama membantu keluarga, yang terjadi keluarganya berantakan. Kenapa? Karena ada yang salah. Di antaranya adalah kita juga lupa melihat bagaimana agama mengatur ketika kita sebagai perempuan keluar dari rumah untuk bekerja. Ibu sekalian, dahulu di zaman Rasulullah SAW, fitnah besar itu terjadi kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kejadian itu membuat rumah tangga Rasulullah itu 1 bulan itu menjadi viral sekota Madinah. Gibahnya luar biasa itu. Apa yang terjadi? Kan Rasulullah kalau misalkan beliau mau pergi musafir, beliau akan mengundi istri-istrinya siapa yang akan ikut bersama beliau. Pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha yang terpilih untuk mengikuti rombongan. Nah, kemudian beliau dibuatkan rumah di atas unta yang disebut skedup itu ya, rumah beliau di situ. Jadi nanti kalau misalkan beliau ada hajat ya, beliau akan, untanya akan duduk dan beliau turun. Sampai suatu saat rombongan berhenti dan kemudian diperintahkan pada para sahabat, ayo yang pengen pipis silahkan, yang mau kagak hajat silahkan. Nah, para sahabat kemudian menyampaikan hajatnya dan lain-lain.
termasuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pergi pipis jauh gitu ya, sampai hilang pandangan dari sahabat, nggak kelihatan gitu di padang pasir, jauh gitu, nggak kelihatan. Apa kemudian yang terjadi? Nah, kira-kira menurut perkiraan semua nih, kira-kira sudah sekian lama gitu. Oh, mungkin tadi Ummul Mukminin sudah masuk di skedut gitu, yuk berangkat yuk gitu, karena sudah waktunya lama banget. Jadi rombongan ini kemudian berangkatlah gitu ya, untanya berangkat. Orang itu tidak ada yang tahu ternyata Aisyah radhiyallahu anha emang sebenarnya tadi udah balik gitu, cuman balik lagi ke tempat semula karena kalungnya jatuh. Cari kalung itu lama sekali sampai rombongan berangkat. Singkat cerita, ketika beliau kembali sudah tidak ada rombongan. Kemudian beliau merasa sedih dan menangis di tempat itu, menutup badannya dengan burqanya, dengan kain penutup seluruh badannya. Lewatlah seorang sahabat lain yang bernama Safwan. Nah, bagaimana cara Safwan tahu bahwa itu adalah Ummul Mukminin Aisyah? Dari postur tubuhnya, kemudian dari cara beliau berkomunikasi. Ya Allah, engkau adalah Aisyah, bagaimana bisa terjadi begini? Aku tertinggal rombongan tadi begini. Kalau gitu silahkan. Kemudian Safwan meminta untanya duduk dan beliau menjauh tanpa melihat. Ya, beliau menjauh dari ontanya, mempersilahkan Aisyah untuk naik ke onta dalam keadaan seluruh badannya tertutup dengan hijab. Masya Allah, kejadian itu menjadi satu kejadian besar sekali di dalam agama kita, dalam Islam. Fitnah besar dalam rumah tangga Rasulullah. Begitu Rasulullah sampai meminta Aisyah turun dari sekedut, ternyata beliau nggak ada. Heboh, wah di mana ibu kalian, di mana gitu, di mana Umi nih, Umi Aisyah di mana? Sahabat nggak tahu, tadi perasaan udah balik gitu kok nggak ada. Mereka bingung. Akhirnya terjawablah Aisyah itu di mana. Setelah beberapa waktu kemudian Aisyah datang bersama Safwan. Dengan kondisi Safwan berjalan, kemudian Ummul Mukminin Aisyah itu di atas unta. Itu kemudian fitnahnya luar biasa. Apa fitnahnya? Aisyah selingkuh dengan Safwan. Coba lihat bagaimana cara manusia menghakimi satu kejadian tanpa bertanya. Lalu apa? Pada saat itu, begitu santernya fitnah itu, Rasulullah kemudian bilang sama Aisyah, Aisyah, untuk sementara sampai kondisi ini reda, aku titip dulu ya sama orang tuamu. Itu saja sudah membuat Aisyah itu sedih luar biasa. Sehingga selama 1 bulan Aisyah dititip di rumahnya, fitnah itu sudah sekota Madinah itu sudah pada ramai sekali. Apa yang sedang dilakukan Rasulullah sebenarnya? Rasulullah ini juga manusia biasa. Ketika melihat istri beliau bersama orang lain, pasti ada sesuatu di hatinya. Tetapi beliau juga tidak mau menghakimi sehingga minta petunjuk Allah. Lalu beliau sampaikan pada Aisyah, Aisyah, kalau memang kamu benar, pasti Allah akan membersihkan namamu. Tapi untuk sementara kau tinggal dulu ya sama ibu dan ayahmu. Dan selama 1 bulan itu Aisyah hampir tidak ada hari tanpa menangis sampai kurus badan beliau. Karena sedih. Beliau merasa sedih, kok Nabi Muhammad bisa percaya sih sama fitnah itu, tidak mendengarkan saya. Nah, ibu sekalian, begitu besar fitnah itu sampai akhirnya kan terjawab. Di hari yang ke-29 turun ayat yang mengatakan bahwa berita itu adalah bohong, bahwa Aisyah adalah benar. Kemudian Rasulullah SAW merasa bahagia, istrinya bersih dari seluruh tuduhan itu, maka beliau sendiri yang datang menjemputnya, dan itu di hari ke-29. Begitu beliau datang ke rumah orang tua Aisyah, Aisyah kemudian bilang, ya Rasulullah, kau bilang akan menjemputku setelah 1 bulan, ini masih baru 29 hari. Iya, bulan ini 29 hari. Maka beliau pun pulang. Nah, apa yang bisa kita tangkap dari kejadian itu? Betapa mudahnya orang menilai satu keadaan hanya dengan melihat sekilas. Nah,
Sekarang pertanyaan kita, bagaimana cara menghindari fitnah itu? Di dalam agama kita pertama kali itu adalah cara bergaul. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajari kita cara bergaul? Itu ada di dalam surah An-Nur ya, kita sama-sama lihat. Surah yang ke-24 ayatnya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Shadaqallahul azim. Allah berfirman di dalam surah An-Nur surah ke-24 ayatnya ayat 30 ya. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, lapasnya kan katakan kepada laki-laki yang beriman. Para ulama, para mufassir menyebutkan kalau ada lapas perintah Allah kepada laki-laki, maka itu juga ditujukan kepada perempuan. Apa perintahnya? Yaghuddu min absarihim. Tundukkan pandangan. Nah, ternyata awal semuanya itu adalah dimulai dari pandangan. Tundukkan pandangan. Sehingga para ulama mengharamkan memandang laki-laki yang bukan muhrim, perempuan yang bukan muhrim memandang. Kemudian para ulama yang lain menyebutkan tidak semua pandangan itu diharamkan. Yang diharamkan itu adalah memandang dengan birahi, memandang dengan perasaan, dengan nafsunya. Kalau itu pandangan yang biasa, karena Rasulullah pernah mengajak Aisyah radhiyallahu anha untuk menyaksikan akrobat di masjid waktu itu. Ada yang mengatakan di halaman masjid, para sahabat sedang bermain perang gitu ya, bermain tombak. Rasulullah ngajak tuh Aisyah untuk melihat. Aisyah sembunyi dari belakang badan Rasulullah sehingga wajahnya tidak terlihat oleh orang banyak. Nonton gitu. Nah, itu alasan para ulama yang menyebutkan tidak semua pandangan itu haram. Kalau misalnya pandangan yang biasa, seorang murid kepada gurunya gitu, beliau menjelaskan, kita melihat seperti seorang yang sedang ceramah gitu ya, melihat wajah beliau tanpa ada nafsu, maka itu diperbolehkan. Tapi ketika di lingkungan kerja memandang tanpa keperluan, itu bisa menyebabkan tanda tanya bagi orang yang dilihat gitu ya, curi-curi pandang. Wah, ini sudah ada penyakit di hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Allah melarang kita untuk memandang yang tidak perlu, karena itu bisa menyebabkan fitnah. Kemudian di ayat 31 begitu juga di ayat 31 lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minat, katakan juga tuh sama wanita-wanita beriman, yaghdudna min absarihin, supaya mereka juga menundukkan pandangannya. Wa yahfazna furujahunna, dan memelihara kemaluannya, menjaga nafsunya. Ada yang mengatakan, para ulama langsung para mufassir menyebutkan menjaga kemaluan maksudnya menjaga diri dari zina. Ya. Kasus yang banyak terjadi sekarang di lingkungan kerja itu perselingkuhan sesama rekan kerja. Itu malu juga ya ketika ada berita pegawai dengan baju dinasnya ketangkap di Lombok Barat, itu kita ikut malu juga, itu disiarkan sampai ke TV nasional. Aduh, ini Lombok Timur dikenal banyak santri, banyak tuan gurunya kok ya, Lombok secara keseluruhan. Kemudian apa? Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ini ayatnya panjang sekali, ayat 31 ini ya. Tapi kita ambil garis besarnya saja. Nanti di situ mungkin ada kajian khusus nih kalau membahas tentang mana muhrim dan bukan muhrim. Tapi secara cepat kita bacakan. Illa
Dan hendaklah mereka itu mengulurkan jilbabnya menutupi dada mereka. Janganlah menampakkan perhiasannya kecuali satu kepada suami mereka. Kemudian ayah suami, apa tuh namanya ayah suami? Cuman sekarang jadi ngeri juga karena ada kasus mertua dengan menantu banyak sekali. Sampai ada filmnya Ipar Adalah Maut. Ya. Wah. Ini orang-orang terdekat bisa jadi fitnah. Yang mengerikan itu kasus yang beberapa waktu itu viral. Mertuanya perempuan. Insya Allah. Mertuanya perempuan bersama menantunya. Ini kan kejadian yang menyebutnya itu aja malu gitu. Kok bisa terjadi orang-orang dekat? Kenapa terjadi kasus yang nyebutnya aja nggak tega gitu. Kenapa bisa terjadi? Yang pasti karena ada nilai-nilai agama yang dilanggar di situ. Batasan tentang aurat, batasan tentang cara bergaul yang dilanggar. Maka saya lanjutkan dulu ya. Janganlah mereka menampakkan sebagian kecuali kepada suami mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya aurat yang biasa, lengan ya, kemudian betisnya. Kalau kita di rumah kan pakai baju kaos gitu, ibu-ibu lagi masak nih ya. Dasteran, kalau dasternya kira-kira yang tank top yang menunjukkan aurat yang lebih dari kewajaran, jangan. Kalau misalkan di situ ada ipar, ada orang-orang yang bahkan kalau dengan kondisi sekarang saya sampaikan, meskipun itu mertua atau paman-paman yang bukan dari isi rumah yang inti, berhati-hatilah dengan aurat kita, karena itu bisa mengundang syaitan. Buktinya kasus-kasus yang terjadi sekarang itu bukan orang jauh, orang yang bahkan di dalam Al-Quran disebut sebagai muhrim, orang yang seharusnya menjaga. Seperti di sini, ayah dari suami atau mertua. Kemudian yang boleh melihat rambut kita ya, kemudian lengan lah, batas aurat yang biasa itu. Tadi pertama suami, kemudian ayah suami, kemudian anak kita. Kalau anak semua sudah mafhum. Kemudian anak dari suami, maksudnya anak tiri. Tetapi juga kasus dengan anak tiri sekarang banyak, baik anak tiri perempuan maupun anak tiri laki-laki. Ini berarti pergeseran mentalitas itu jauh sekali ya. Harusnya anak tiri itu juga bisa menjadi anak, diperlakukan seperti anak kita, karena di dalam Al-Quran dia disebut sebagai orang yang bagian dari muhrim, anak suami. Kemudian saudara laki-laki, ini udah paham ya, kakak atau adik kita laki-laki. Putra saudara laki-laki, keponakan kita, atau putra dari saudara perempuan, keponakan dari saudara perempuan, atau sesama perempuan muslim. Nah, jadi pelungguh kalau misalnya dalam musola ya buka jilbab nggak apa-apa, kita sama-sama perempuan gitu ya. Atau hamba sahaya yang mereka miliki, ini udah nggak ada. Hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki yang sudah tidak bernafsu kepada perempuan, yang tidak memiliki keinginan kepada perempuan. Kita yang tahu, kalau itu misalnya pembantu, tukang kebun atau apapun di rumah yang kira-kira dia tidak menimbulkan fitnah dengan kita, itu agama membolehkan, tapi siapa yang menjamin? Maka berhati-hati lebih baik. Dan anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, sekarang ini definisi anak-anak bergeser. Kalau kita pikir dulu anak-anak pokoknya belum balik, anak-anak aja. Ternyata sekarang anak kecil 4 tahun itu udah nggak boleh melihat aurat perempuan, karena mereka mendapatkan asupan berita di medsos yang luar biasa. Dengan anak kecil pegang handphone, kemudian dengan kuota internet, anak 4 tahun sekarang sudah tidak bisa kita samakan dengan anak 4 tahun sebelum masa gadget. Itu ya nggak bisa disamain. Nah, kemudian apa lagi? Itulah orang-orang yang boleh melihat sebagian aurat kita yang apabila kita keluar dibuka, ditutup, seperti jilbab, kemudian kaos kaki dan lain-lain.
Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Ini memancing-mancing untuk melihat perhiasan yang tersembunyi. Di antara perhiasan yang tersembunyi itu adalah gelang, kalung gitu ya. Kalau akan kelihatan kalau jilbab diangkat. Kalau jilbab diangkat, dadanya otomatis kelihatan. Nah, apalagi? Janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kamu beruntung. Pada intinya Allah mengingatkan kita semua, ini loh orang-orang yang sebenarnya masuk dalam lingkungan kerabatmu dan muhrimmu, seperti disebutkan tadi. Di luar itu maka berhati-hatilah di dalam bergaul. Tapi saya bisa langsung konfirmasi karena yang jawab itu Dr. Boyke ahlinya. Beliau itu seorang seksolog. Saya dapat ilmunya dari Dr. Boyke. Ada loh parfum-parfum yang apabila kecium sama laki-laki itu bisa membuat terangsang libidonya. Ya. Nah, inilah kemudian kenapa agama itu mengatur supaya perempuan berhati-hati dalam menggunakan parfum. Gunakan parfum yang semerbak ketika kita bersama suami, tetapi gunakanlah parfum yang kalem ketika kita keluar dari rumah. Bayangin, Islam begitu detail mengatur tentang itu. Nah, tadi cara memandang diatur, ya. Kemudian cara berpakaian, hendaklah berpakaian yang tidak menimbulkan fitnah. Karena sekarang anak-anak SMP itu secara mengejutkan ya. 7 tahun yang lalu lah saya diceritakan oleh seorang anak SMP yang bercerita, Ustazah, gimana ya caranya ngasih tahu teman saya, ini masih SMP nih, kenapa nak? Iya, masa dia bilang badan saya bohai gitu. Aduh, ini SMP. Itu 7 tahun yang lalu, apalagi sekarang. Oh, maka berarti sangat penting menjaga bagaimana kita berpakaian yang menunjukkan martabat kita sebagai perempuan. Yang harus kita ingat bahwa apabila kita melanggar aturan bergaul, melanggar aturan Allah itu berarti kita tidak menghormati diri kita sendiri. Ya, ketika kita menampakkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, ketika kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, pada dasarnya kita tidak menghormati diri kita sendiri, karena nanti orang memperlakukan kita, melecehkan kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian kembali ke tema kita, Ibu sekalian, bagaimana menjaga marwah. Kalau tadi disampaikan, jangan memandang, tundukkan pandanganmu, ya. Kata Allah, tundukkan pandanganmu di depan laki-laki yang mungkin menimbulkan fitnah bagimu. Nah, kemudian pada laki-laki juga sama. Kalian yang laki-laki tundukkan juga pandangannya gitu. Jangan sampai nanti menimbulkan fitnah. Ada satu lafaz yang bisa kita sama-sama pahami ya. Ketika Allah di dalam Al-Quran membahas tentang pencuri, yang disebut lebih dulu itu pencuri laki-laki, asyariqu wasyariqatu. Tapi kalau menyebut tentang zina, yang disebut duluan siapa? Perempuan. Az-zaniyatu waz-zani. Perempuan dulu yang disebut, baru laki-laki. Kemudian para mufasir, para ulama menyebutkan itu menunjukkan dominasi pelakunya. Kalau dalam perselingkuhan, maka pelaku utamanya di situ adalah perempuan. Tapi kalau dalam pencurian, pelaku utamanya itu biasanya laki-laki. Nah, dengan adanya peringatan Allah seperti ini, yuk sama-sama kita melihat ke diri kita ya, apa kira-kira dalam diri kita ini yang bisa menimbulkan fitnah. Jangan lupa tujuan utama kita keluar dari rumah, sehingga kita lebih bisa menjaga pandangan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingetin, perempuan kalau bisa juga jangan sampai mereka melunak-lunakkan suaranya di depan lelaki yang bukan muhrim, sehingga laki-laki itu berpenyakit hatinya. Meminta tolong jangan terlalu lembut sama mereka, tapi jadilah perempuan yang tegas dengan suara yang tegas.
Tegas dalam arti kita menjaga, jangan sampai orang ini baper gitu ya dengar suaranya. Bang, boleh minta tolong gak? Ini bahaya ini. Biasa aja, Pak boleh minta tolong? Beda, ternyata beda. Ya, ternyata beda. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita perempuan ini indah segala-galanya. Indah wajahnya, indah badannya, indah suaranya. Ini perempuan. Maka ketika perempuan keluar dari rumah, segala fitnah itu melekat dalam dirinya, kecuali dia menjaga dirinya. Nah, saya percaya kita semua yang ada di ruangan ini adalah perempuan-perempuan bermartabat yang berupaya kuat untuk menjaga martabat kita, sehingga keluarga kita terhindar dari segala fitnah itu. Insya Allah. Ya. Kemudian apa ibu sekalian? Nah, asupan informasi di zaman mutakhir ini itu berbeda dengan kondisi dahulu, sehingga apa yang harus kita jaga, bagaimana supaya lingkungan terdekat kita, lingkungan di rumah, lingkungan kerja, lingkungan bergaul, itu tidak terjadi error. Sama seperti ketika, bayangannya itu sama seperti orang yang lupa dengan tujuan utama ketika dia diperintahkan. Ini kisah tentang penyelam mutiara. Penyelam mutiara, tujuan utamanya ya dia menyelam untuk mengambil mutiara sebanyak-banyaknya. Begitu dia sampai di bawah melihat segala keindahannya, dia jadi lupa, sehingga kehabisan oksigen dan dia pun tewas, nggak jadi bawa mutiaranya. Itu juga yang terjadi ketika kita lupa dengan tujuan utama kita di awal, membantu suami, mengangkat ekonomi keluarga. Ternyata setelah bekerja tuh enak. Enaknya apa? Sekarang dapat gaji, bisa membeli apapun yang kita inginkan, bisa kemana pun yang kita mau. Sehingga kadang-kadang ada yang lupa izin kepada suami, ya. Maka ketika kita lupa izin, sudah mulai suami merasa tidak dihargai dan lain-lain. Itu sebabnya tadi ada bincang-bincang ringan ya sebelum sampai di sini. Kasus rumah tangga itu banyak sekali terjadi, diawali dari minimnya komunikasi dengan pasangan, wanita karir, ya. Bagaimana dia tetap menjadi wanita yang bermartabat di tempat kerja. Bagaimana dia menjadi wanita yang bermartabat ketika di rumah juga. Dengan alasan capek bekerja, akhirnya komunikasi dengan pasangan menjadi garing karena merasa capek, udahlah nggak sempat lagi mau komunikasi sama suami. Dek, lapar dek, kita makan yuk. Udah tuh, udah di meja tuh, aku capek. Suami dipersilakan makan sendiri, kemudian dia asyik scroll. Ya, sekarang zamannya scroll medsos. Ya, kita scroll medsos tuh kan asik ya, beritanya 1001. Kita nyari berita-berita viral nih sekarang gitu. Kita lupa ada semestinya orang yang selalu begitu viral di hati kita. Suami yang lagi pengen lapar, pengen makan. Ya, lupa kita temenin. Nah, hal-hal yang membuat error di tengah jalan inilah yang sama-sama yuk kita benahi. Yang barangkali menjadi perhatian saya, pernah ya di satu rumah sakit di luar negeri waktu itu, dokter yang menangani saya itu adalah seorang dokter non-muslim. Saya sangat berterima kasih karena beliau mengerti saya seorang muslimah, saya berjilbab. Waktu itu beliau sendiri di dalam ruangannya, saya di kursi roda waktu itu. Saya pernah melahirkan sekali di luar negeri. Saya di kursi roda didorong sama nurse-nya. Kemudian si dokter ini tahu saya seorang muslimah yang tidak membolehkan saya berdua dengan dia. Maka dia minta, nurse, would you like please to call another nurse to accompany her here? Tolong dong dipanggil satu lagi nakes perempuan untuk menemani saya maksudnya di ruangan ini, karena yang mengantar saya akan pergi. Ini hal-hal yang menjadi perhatian kita semua.
Kalau misalnya kayak ibu-ibu sebagai nakes mau mengantar sesuatu yang kita tahu di ruangan itu hanya ada satu laki-laki, maka sebaiknya seyogianya kalau sesuai dengan tuntunan agama jangan berdua di satu ruangan. Kalau begitu minta tolonglah pada satu orang yang lain untuk menemani, sehingga kita terhindar dari fitnah. Ada siapa di dalam? Ada si fulan, ada bapak ini sama ibu ini. Sama siapa lagi? Enggak, mereka berdua. Sudah berapa lama? Sudah sekian lama. Walaupun tidak terjadi apa-apa, tetapi kalau jangka waktunya cukup lama itu bisa menimbulkan fitnah. Maka hindarilah fitnah itu dengan cara mengajak teman perempuan yang lain untuk menghadap bersama-sama. Begitu juga ketika itu yang menghadap, misalnya kita sebagai perempuan lebih tinggi posisinya, dia akan menghadap. Pastikan yang datang menghadap ini 2 orang laki-laki, kemudian menemui kita sehingga beliau pun terhindar dari fitnah. Atau saya pernah di satu kantor pemerintahan di Jakarta, ada seorang pejabat yang harus saya temui ya. Kebetulan waktu itu saya datang sendirian. Saya sangat merasa tersanjung karena ternyata di ruangan itu hanya beliau sendiri. Saya karena datang sendiri, saya tidak bisa minta tolong sama siapa-siapa. Apa yang beliau lakukan? Laki-laki hebat itu kemudian bilang, maaf ya ustazah, saya minta izin katanya. Karena posisi duduk saya di dekat pintu, beliau melakukan apa? Dibuka pintunya lebar-lebar, barulah kita berbincang. Oh, saya mengerti, Masya Allah, beliau sedang menjaga fitnah. Alhamdulillah. Saya juga khawatir juga tadi, ragu-ragu mau masuk itu. Tapi dengan sikap beliau yang sangat menjaga tadi itu, saya merasa terselamatkan. Kalau kita tidak bisa masuk ke ruangan dengan orang lain, maka pastikan pintu itu terbuka lebar. Tapi kan di ruangan ber-AC, walaupun kalau kondisinya kita sedang menghadap sendiri, maka pintu itu harus terbuka sehingga tidak ada muncul fitnah. Nah, kemudian ada hal-hal baik juga yang saya lihat. Saya belum perhatikan ya, kalau di koridor tadi saya masuk, saya belum perhatikan. Itu ada satu rumah sakit, Masya Allah. Di setiap sudut pandang, di situ ada nasihat-nasihat yang menyentuh hati. Bekerja dengan baik adalah bagian dari ibadah. Bekerja berhati-hati, keselamatan kerja diutamakan karena ada keluarga menunggu di rumah. Jadi ada quote-quote yang menyentuh. Saya rasa luar biasa. Ini cara mengingatkan yang setiap saat, setiap kali dia lewat itu bisa dibaca, bisa dilihat oleh siapapun yang lewat di situ. Mungkin ini perlu juga nih, ya. Kalau kami di pondok itu, di tempat kita belajar, dikasih quote-quote itu dengan harapan itu akan terbaca oleh santri di tempat yang sering mereka lewati. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalau kita tadi sudah memulai dengan bismillah, menjaga adab bekerja, adab keluar rumah, kemudian juga menjaga fitnah. Yang terakhir itu adalah mengingat tentang akhir dari perjalanan kita nanti. Orang berbuat maksiat itu karena lupa bahwa akhir kehidupan ini ada. Maka Rasulullah sampaikan, kafa bil mauti wa'idho, cukuplah kematian itu sebagai pengingat bagimu. Kalau kita selalu ingat bahwa hidup kita ini nanti akan ada akhirnya, bahwa akan ada nanti hisab di hari pembalasan, bahwa nanti di kubur akan ada malaikat mungkar dan nakir. Ketika kita sudah pergi, tidak ada yang bisa menemani kecuali amal. Orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian. Maka ketika ada error di tengah jalan, digoda orang, ataupun kita tanpa sadar kitalah yang menggoda orang dengan sikap kita, dengan cara berbicara dan lain-lain, lalu ingat mati, mudah-mudahan dengan itu Allah meluruskan kembali niat awal kita keluar dari rumah, yakni untuk niat ibadah dan menghindarkan kita dari fitnah. Cukuplah dengan mengingat kematian itu sebagai pengajaran bagimu. Nah, ibu-ibu sekalian, mungkin itu dulu ya sebelum nanti ada tanya jawab. Ada, kalau tidak salah tadi ada 15-20 menit ya untuk tanya jawab. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu Di mikrofon sini Bu kamera ya. Haja singkat saja. Oh Iya. ya, nama saya Baik Sahra. Baik Zahra, Baik Sahra Sahra, oke. Wati. Baik Sahrawati. Ya. Baik. Di sini saya ingin bertanya Bu Haja. Kan kita berada di lingkup kerja, lingkungan kerja. Dan terkadang ini pribadi juga ya Bu Haja. Terkadang ketika kita bercanda-bercanda dengan yang bukan muhrim, terkadang kita tidak sengaja saking gemesnya itu memegang kadang pundak, kadang pokoknya ada hal yang kita pegang gitu Bu Haja. Jadi bagaimana ini Bu Haja, apa karena mungkin kita lupa bahwa kita ini bukan muhrim, atau karena ngerasa sudah nyaman dengan teman-teman tapi tetap saja salah karena bukan muhrim. Jadi apa dosa kita ini lupa atau kita baca istighfar kalau ingatnya? Itu saja kayaknya Bu Haja, karena memang sering banget kita Ustazah, karena memang sering banget kita lakukan di Baik, terima lingkungan kasih yang kerja. lain. Kita 3 pertanyaan dulu ya. Baik Sangka, terima kasih ya. Berikutnya ada? Masalah rumah tangga sebulan. Ada lagi? Ada? Lagi? Mana? Ada? Ada, Ibu? Ya, kalau tidak ada untuk pertanyaannya Baik Sangka, tadi kita jawab dulu ya. Qulil haqqa walau kana murran. Kebenaran itu harus disampaikan walaupun getir. Nah, termasuk tidak bisa dibenarkan ketika kita bercanda dengan laki-laki yang bukan muhrim, misalnya sampai memegang, sampai ditepuk pundaknya gitu ya, atau ditoyor kepalanya dan lain-lain. Karena sudah merasa nyaman gitu, nggak bakalan deh, dia mah nggak bakalan nafsu sama saya gitu, dia mah temen. Aturan agama itu tidak menjadi boleh karena hanya prediksi kita, ya, hanya karena asumsi kita. Menjaga itu tetap lebih baik. Maka ketika itu sudah menjadi kebiasaan, ada baiknya dimaklumkan. Kamu biasanya kalau canda pakai tepuk-tepuk, sekarang enggak gitu. Iya kan kemarin ikut pengajian, nggak boleh ternyata gitu ya, nggak boleh ternyata. Kemudian Mbak Sarah tadi tanya, apakah itu nanti di hadapan Allah dimaafin itu karena dianggap lupa aja gitu? Lupanya itu sekali, kalau berkali-kali itu bukan lupa, disengaja namanya. Ya. Nah, karena merasa tadi itu, makanya apapun yang berlebihan itu nggak boleh. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang sedang-sedang saja. Bercanda silahkan, tapi kalau sudah sampai main pegang itu sudah berlebihan. Nah, walaupun itu dianggap lucu dan sebagainya, tidak. Untuk hal yang berkaitan dengan perintah Allah, tidak ada yang harus diringan-ringankan. Justru karena kebiasaan kita menganggap sesuatu, menormalisasi menganggap biasa sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka itu menjadi awal dari fitnah. Jangankan bersentuhan, berpandangan saja diatur oleh Allah, menandakan bahwa dari pandangan saja bisa terjadi fitnah, apalagi dengan kontak fisik. Nah, mungkin bisa dimaklumi ya Mbak Isara ya, kasih tahu temennya, sekarang saya enggak berani nyentuh-nyentuh loh, kamu bukan muhrim saya gitu, dikasih tahu aja. Wih, gitu sekarang beda. Nah, jadi makanya dia tanya, bagaimana kalau kita? Jadi meskipun kita tidak ada nafsu, tetapi sekali lagi menyentuh laki-laki yang bukan muhrim kita itu dilarang oleh Allah. Karena itu awal dari fitnah. Selama ini enggak kok, biasa-biasa aja gitu. Tetapi syaitanlah yang suka dan Allah enggak ridho. Kalau perbuatan yang kita anggap biasa, tapi sebenarnya itu kalau dihindari bernilai ibadah, kenapa diterusin? Kenapa dianggap ringan? Ya, dengan kita meninggalkan larangan Allah itu kan berpahala. Jadi setiap kali nanti Baik Sahra mau nepuk temennya, ingat gitu, nggak jadi, alhamdulillah itu pahala lagi, ibadah lagi gitu kan.
Nanti dia tanya lagi, kenapa kamu biasanya gini nggak? Oh iya, ternyata nggak boleh, jangan ya gitu. Nilainya 2 lagi karena menyampaikan dakwah kepada orang lain. Baik, wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah tentang yang wanita menggunakan parfum itu. Misalkan kalau kita menggunakan parfum itu kan bukan tujuan untuk mencari perhatian lawan jenis. Nah itu kan misalkan kayak kita kerja kan keringetan itu. Kalau kita pakai parfum tuh kayak gimana Ustazah? Sekian. Ya, jawabannya innamal a'malu binniyat. Sesuatu itu sesuai dengan niatnya, dan perhatikan pula lah apa-apa yang bisa menjadi fitnah. Kitalah yang tahu niat kita memakai itu untuk apa. Satu. Yang kedua, takarannya. Kalau kira-kira takarannya berlebihan, pakai parfum di sini kecium sampai 200 meter, itu kan bisa menimbulkan fitnah. Makanya disebutkan ciri-ciri parfum perempuan itu yang bisa mencium hanya yang ada di dekatnya saja, ya, tidak terlalu semerbak. Sementara laki-laki itu sunnahnya pakai yang semerbak. Nah kita perempuan pakai yang wangi tetapi tidak semerbak. Tujuannya apa? Supaya kita tadi itu ya tidak keluar bau badan karena bisa mengganggu orang lain. Nah innamal a'malu binniyah, segala sesuatu tergantung dari niatnya. Tadi yang bertanya siapa? Nining. Mbak Nining. Ya, terima kasih Mbak Nining. Yang lain? Ya, Mbak Umi. Ini bukan curhat ya. Mau nanya, kan biasanya ada tipe laki-laki yang pendiam. Kalau misal ada masalah dan pasangan lebih ke silent treatment. Itu bagaimana menghadapi pasangan yang kalau ada masalah bukan diselesaikan tapi lebih ke diam gitu, mendiamkan. Istrinya didiemin gitu ya. Maksudnya Istrinya didiemin. bukan istrinya didiemin sih, tapi lebih ke yang kalau kita kan perempuan maunya kita selesai nih hari ini gitu kan. Tapi kalau laki-laki modelannya kan ada yang ya udahlah ditinggal, dibiarin gitu aja. Bagaimana Silent treatment lah kayak gitu. Laki-laki yang treatmentnya ketika menghadapi masalah itu diem, bukan mencari solusi. Bukan mencari solusi. Nah, kita diajarkan satu doa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayaknya bagus deh kita baca bareng-bareng. Ini terkait dengan pertanyaannya Mbak Umi tadi ya. Itu kita bisa menghadapi itu pada siapapun. Kadang teman juga ada yang begitu. Nih kita lagi ada masalah nih sama dia gitu. Bukannya ngobrol cari solusi, malah menghindar dan masalah nggak selesai. Ini gimana nih cara menghadapi orang seperti itu? Yuk kita baca doanya sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahnya kagak semangat amat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub. Tsabbit qulubana. Ya pakai sa itu ya, sa ujung lidah. Tsabbit qulubana. Ala dinika. Wa ta'atik. Kemudian lanjutkan dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Baru baca Al-Fatihah gitu ya. Itu apa artinya? Yang pertama, wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati. Kita tujukan pada orang yang bersangkutan ya. Balikkanlah hatinya untuk kembali taat kepadamu, mengikuti perintahmu. Di antaranya adalah menyelesaikan masalah dengan baik. Wahai engkau ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Doa ini bisa kita baca pada siapapun, dalam keadaan apapun, terutama berkaitan dengan sikap orang lain yang tidak nyaman bagi kita. Pasangan kepada pasangannya, teman kepada temannya, atasan bawahannya. Ini kita nggak punya salah kok, kayak disalahin terus gitu. Ya udah, nggak usah berdebat konfrontatif, berhadap-hadapan frontal gitu, nggak usah. Doa saja. Ya, setelah kita berupaya berkomunikasi dengan baik tapi menghindar, ya udah kalau gitu kita doa.
Bila perlu sholat hajat itu. Kalau itu berkaitan dengan anak dan suami kita kan kewajiban kita untuk mencari solusinya. Solusinya salah satunya adalah, kalau saya sebagai ibu ya, seringkali itu minta pada waktu sholat hajat. Kenapa? Anak-anak sekarang itu pantang di debat. Mereka pintar jawabnya. Daripada kita orang tua sakit hati berdebat dengan anak-anak, nasihati tetap dengan kalimat yang baik, lalu sholat hajat minta sama Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Duhai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami, aku, anakku, suamiku pada ketaatan padamu ya Allah, pada agamamu ya Allah, berpegang teguh pada nilai-nilai luhur agama itu ya Allah. Lunakkan hatinya, apalah bahasa kita setelah itu, lunakkan hatinya ya. Kemudian berikan dia akhlak yang baik ya Allah, perbaiki akhlaknya dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, ihdinas siratal mustaqim. Ini kan doa yang jarang kita baca, padahal berkali-kali dalam sholat kita sebutkan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjuki kami solusi ya Allah. Dan jangan lupa doa yang sejak TK kita hafal, doa sapu jagat, ternyata adalah doa yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan hidup, fid dunya hasanah, di dunianya baik, wa fil akhirati hasanah, akhiratnya juga baik, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak saya minta izin. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga fitnah di antara keluarga beliau dan para sahabat, suatu hari datanglah seorang sahabat yang buta yang bernama Ummu Maktum. Pada saat itu yang hadir adalah istri beliau Maimunah dan juga Ummu Salamah dan Maimunah. Istri beliau Ummu Salamah bersama ada satu kawannya Maimunah. Di situ Rasulullah bilang sama beliau berdua, ya, ihtajiba minhu. Tolong kalian berdua berhijablah darinya. Hei, kata Ummu Salamah, kok kita diperintahkan berhijab? Dia kan nggak ngelihat. Ya Rasulullah, kok engkau perintahkan berhijab? Dia kan nggak ngelihat kita. Lalu apa kata Rasulullah? Iya, tetapi awa'amiyana antuma alastuma tubsurani. Ini riwayatnya dari Abu Dawud dan At-Tirmizi. Kata Rasulullah, iya, dia memang tidak melihatmu berdua, tapi kalian berdua kan bisa melihat. Itu menimbulkan fitnah. Maksud Rasulullah itu ihtajibah, hendaklah kalian berhijab darinya, itu tundukkan pandanganmu daripada melihat Ummu Maktum, padahal beliau dalam keadaan buta. Ini maksudnya begitulah rapihnya Rasulullah mengajari kita bagaimana hendaknya perempuan itu sering-sering menundukkan pandangan supaya tidak timbul fitnah. Ya, kemudian di dalam surah Al-Mu'minun yang terakhir ya 118 ini ada satu doa yang indah sekali. Coba sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Nah, ini doa-doa yang kita baca ketika kita keluar dari rumah, sehingga baik itu di jalan, di tempat kerja, kita selalu ingat pada tujuan kita. Yang kedua, kita terjaga dari fitnah, menundukkan pandangan, menghindari cara berkomunikasi dengan lawan jenis yang dilarang oleh Allah, tidak melembut-lembutkan suara di depan mereka, tidak melihat tanpa kebutuhan yang seharusnya, kemudian berpakaian juga yang tidak menarik perhatian, berparfum yang tidak menyebabkan fitnah dan lain sebagainya. Semoga Allah menjaga kita semua, dan tentu saja mudah-mudahan RSUD Labuan Haji kedepannya ini semakin maju ya. Saya baru saja menyampaikan ke surat terbuka ya kepada Presiden tentang bagaimana supaya nakes-nakes juga ditambah gajinya supaya mereka bisa bekerja dengan lebih baik lagi gitu.
ya. Mudah-mudahan dengan terjaminnya kehidupan para nakes, pelayanan yang bisa diberikan kepada masyarakat juga bisa lebih baik. Dan tentu saja sesuai dengan tema kita hari ini, mudah-mudahan kita semua ya, baik saya yang berbicara maupun yang ada di ruangan ini, semoga Allah menjadikan kita semua menjadi wanita-wanita salihah yang bermartabat, sehingga terhindar dari segala fitnah, ya, berkarir dengan baik, berkarir dengan selamat, ya, keluarga kita menjadi lebih sejahtera, tetapi juga diri kita tetap menjadi perempuan yang bermartabat, berintegritas nih. Amin ya rabbal alamin. Matur tampiasi atas segala perhatian, dan sebelum saya akhiri, untuk niat niki ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah, al-Fatihah. Dan yang terakhir tentu saja mudah-mudahan sedikit ilmu yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan mendarah daging dalam diri kita, membuat diri kita ke depannya menjadi lebih baik di hadapan Allah dan di hadapan sesama, dan tentu saja menjadi kehidupan kita menjadi lebih manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi matur tampiasi atas segala perhatiannya. Tunas agung ampura kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.